Apa jadinya jika yang dijual bukan emas, bukan permata, tapi sandal? Dan bukan sandal biasa, melainkan sandal yang katanya bisa membuatmu kaya. Satu persatu orang membelinya. Dipakai ke pasar, dipakai saat tidur, bahkan ada yang menatapnya setiap pagi sambil berharap keajaiban turun dari langit. Tapi beberapa hari kemudian, semua yang memakainya malah datang dengan amarah. Sandal ini penipu. Sandal ini membawa sial. Dan mereka semua menuju ke rumah orang yang menjualnya, Abu Nawas. Tapi seperti biasa, bukan Abu Nawas namanya kalau tidak siap dengan satu kalimat yang membungkam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di Hikayat Abu Nawas. Tempat di mana cerita jenaka bukan sekadar untuk ditertawakan, tapi untuk direnungkan. Di sini, kita mendengar kisah bukan dari mulut ke mulut, tapi dari hati ke hati. Kita mengenal Abu Nawas bukan sebagai orang pintar biasa. Ia bukan ulama, bukan menteri, bukan pula orang kaya. Tapi dari mulut dan siasatnya, seringkali raja pun dibuat diam. Dan rakyat dibuat berkaca. Hari ini, kisah yang akan kita dengar bukan tentang debat di istana. Bukan pula tentang hukuman yang dibalikan. Hari ini kita akan menyimak bagaimana Abu Nawas membuat satu desa percaya pada sepasang sandal. Ya, hanya sandal. Tapi seperti biasa, di tangan Abu Nawas, hal biasa bisa berubah jadi luar biasa. Asal kita mau membuka mata, dan menutup sedikit saja kesombongan kita. Pagi baru saja menggeliat di desa kecil di pinggir Baghdad. Matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya. Sebagian rumah masih tertutup rapat oleh tirai tidur yang belum selesai. Udara sejuk, burung-burung belum banyak bersuara, dan dunia terasa seperti baru selesai berdoa. Abu Nawas melangkah santai di jalanan tanah yang basah oleh embun. Ia baru saja pulang dari masjid. Langkahnya tidak tergesa, karena memang pagi itu, tak ada yang perlu dikejar. Waktu adalah teman, bukan lawan. Aku masih punya banyak waktu, gumamnya. Daripada langsung pulang, lebih baik aku berkeliling dulu. Menyapa pagi. Menyapa dunia. Ia menyusuri gang demi gang. Hingga matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di salah satu sudut desa, sebuah pohon besar sedang ramai dikelilingi. Tapi bukan untuk ditebang, bukan pula untuk dipanen. Melainkan untuk dihias. Kain-kain warna-warni dililitkan di batangnya. Bendera-bendera kecil dipasang di dahannya. Di bawahnya, meja besar dipenuhi makanan dan buah-buahan yang tertata rapi. Beberapa orang bahkan duduk melingkar sambil melantunkan pujian. Bukan kepada Allah, tapi kepada pohon itu. Pohon keramat yang agung. Berikanlah kami rezeki. Berikanlah kami kekayaan. Berikanlah kami keberuntungan. Abu Nawas mematung. Udara pagi yang tadi sejuk, kini terasa sesak. Ia menghela napas panjang. Astagfirullah, mereka mengaku beriman. Tapi masih saja mencari berkah dari sesuatu yang tak pernah sujud. Ia berbalik, pulang. Tapi langkahnya berat. Kepalanya dipenuhi tanya. Mereka ingin kaya, tapi tak mau bekerja. Mereka ingin naik derajat, tapi tak mau bersujud. Mereka lebih percaya pada batang kayu daripada doa yang mereka ucapkan sendiri. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk lama. Diam. Tapi pikirannya bergerak cepat. Ia tahu, ini bukan soal membantah. Ini soal menyadarkan. Dan kadang, untuk menyadarkan orang yang mabuk keajaiban, kita perlu membuat sesuatu yang terlihat lebih ajaib dari hayalan mereka sendiri. Beberapa hari berlalu sejak pagi itu. Tapi di benak Abu Nawas, bayangan orang-orang yang memuja pohon itu belum juga sirna. Ia tahu, kata-kata tak akan cukup. Ceramah akan terdengar membosankan. Teguran akan dianggap penghinaan. Dan kalau ia melaporkan ke istana, belum tentu ada yang mau turun tangan hanya untuk sebuah pohon. Tapi Abu Nawas tidak terkenal karena keluhannya. Ia dikenal karena akalnya. Maka ia pun keluar rumah dan menuju ke pasar kota. Di sana, ia tak membeli makanan. Tidak pula membeli kitab. Melainkan membeli sandal. Banyak sekali sandal. Untuk apa sandal sebanyak ini, Tuan? Tanya si penjual. Abu Nawas tersenyum. Aku ingin menciptakan
sebuah keajaiban. Setelah semua sandal terkumpul, ia memasukkannya ke dalam karung besar dan membawanya ke alun-alun desa. Saat matahari pagi mulai naik, Abu Nawas berdiri di tengah keramaian. Ia membentangkan tangan dan mulai berseru. Sandal ajaib, siapa mau beli? Orang-orang mulai mendekat. Anak-anak berlarian ingin tahu. Orang tua bertanya-tanya dalam hati. Dan para pencari rezeki mulai tertarik. Sandal apa ini, Abu Nawas? Sandal ajaib, jawabnya mantap. Sandal ini bisa membuatmu yang awalnya tidak punya, menjadi punya. Punya apa? Abu Nawas tersenyum lebar. Beli dulu, nanti juga tahu. Dan anehnya, banyak yang membeli. Orang-orang yang tadi memuja pohon keramat, kini tergoda oleh sandal keramat. Sebagian karena penasaran. Sebagian karena tamak. Tapi semuanya karena ingin cepat kaya. Hari-hari berikutnya, pemandangan desa berubah. Di setiap sudut jalan, mulai terlihat orang-orang memakai sandal baru berwarna coklat polos, yang mereka beli dari Abu Nawas. Ada yang memakainya sambil berzikir. Ada yang duduk di beranda sambil menatap sandal itu dalam-dalam, seolah menunggu keajaiban jatuh dari langit. Ada pula yang meletakkannya di depan pintu, diberi bunga, dan diperciki air, seperti benda pusaka. Tak ada yang bertanya bagaimana cara kerja keajaiban itu. Tak ada yang berpikir logis. Karena harapan, bila terlalu besar, kadang membuat akal jadi kecil. Salah satu pemuda penggembala bahkan berkata, "Hari ini pasti keajaiban datang. Semalam aku bermimpi domba-dombaku berubah jadi emas." Lalu ia duduk, dan tidak melakukan apa-apa. Dombanya dibiarkan berkeliaran tanpa arah. Dan seperti yang bisa ditebak, salah satu dari mereka tersesat hingga ke pagar kebun anggur milik bangsawan yang terkenal pelit dan galak. Ketika si penggembala sadar, ia pun berlari. Duh, gawat, dombaku masuk ke wilayah terlarang. Ia menemukan dombanya terjerat pagar berduri. Dengan hati-hati, ia mencoba melepaskannya. Namun domba itu mengembik, keras sekali. Dan suara itu mengundang malapetaka. "Hei! Apa yang kau lakukan di situ?" Teriakan keras datang dari balik pohon. Seorang penjaga kebun anggur, dengan tongkat besar di tangan, melompat ke arah si penggembala. Aku tidak mencuri. Dombaku tersesat." Alasan lama. Semua pencuri juga bilang begitu. Ia ditahan sampai sore. Dipermalukan, dimarahi, dan baru boleh pulang setelah majikannya datang menjemput. Dalam perjalanan pulang, pemuda itu menendang tanah sambil menggerutu. Sandal ajaib apaan? Bukan bikin kaya, malah bikin sial. Dan keluhan itu tak berhenti di mulutnya saja. Mulai berpindah, dari warung ke warung, dari obrolan ke obrolan. Lalu menyebar, seperti kabar buruk yang selalu lebih cepat dari cahaya pagi. Satu persatu orang mulai kecewa. Dan dari satu sandal, menjadi kerumunan yang marah. Sore yang biasanya tenang, mendadak jadi gaduh. Sekelompok warga berjalan cepat menuju rumah Abu Nawas. Langkah mereka berat, suara mereka tinggi. "Hei, Abu Nawas! Keluar kau! Penipu! Kembalikan uang kami!" Pintu rumah Abu Nawas diketuk keras. Beberapa bahkan nyaris menendangnya. Sampai akhirnya, daun pintu terbuka perlahan. Abu Nawas muncul. Tenang. Santai. Seolah-olah yang datang adalah tamu pengajian, bukan masa yang marah. "Wah, ramai sekali. Mau beli sandal lagi?" Ucapannya ringan, tapi seperti menambah bara di kepala orang-orang yang datang. "Tidak. Kami datang untuk meminta ganti rugi. Sandalmu bukan ajaib, tapi sial. Tidak ada rezeki yang datang, malah banyak masalah." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, "Tenang, tenang. Kita bicarakan baik-baik. Tapi sebelum itu, boleh aku tanya satu hal?" Mereka diam. Meski marah, tak bisa menolak. "Apakah aku pernah bilang, sandal itu akan membuat kalian kaya?" Orang-orang saling pandang. Salah satu dari mereka menjawab, "Ya." "Kau bilang begitu." "Tidak," kata Abu Nawas. "Aku hanya bilang, sandal ini akan membuatmu,
yang tadinya tidak punya, menjadi punya. Dan sekarang lihat, apa yang kalian punya? Abu Nawas membungkuk, mengangkat sandal salah satu dari mereka. Ini dia. Kalian sekarang punya sandal. Dulu tidak punya, sekarang punya. Apa itu bukan keajaiban? Warga terdiam. Sebagian bingung, sebagian jengkel, sebagian baru sadar. Lalu Abu Nawas menunjuk bagian bawah sandal. Lihat baik-baik. Apa yang tertulis di situ? Salah satu dari mereka membaca dengan suara keras. Ajaib, merek sandal ini, ajaib. Abu Nawas tersenyum. Jadi benar kan? Ini sandal ajaib. Kalian yang salah sangka. Setelah Abu Nawas mengangkat sandal dan menunjukkan tulisan ajaib di bawahnya, tak ada lagi teriakan. Yang ada hanya bisik-bisik dan tatapan kosong. Satu persatu dari mereka mulai saling menoleh. Seakan bertanya diam-diam, benarkah selama ini kita terlalu cepat percaya? Jadi kau sengaja mempermainkan kami? Tanya seseorang dengan nada masih tinggi. Abu Nawas menggeleng, masih tenang. Tidak. Aku hanya menyajikan apa yang kalian cari, keajaiban. Kalian ingin kaya, tanpa bekerja. Ingin rezeki, tanpa usaha. Ingin berkah, dari sandal, pohon, atau benda mati lainnya. Ia memandang mereka satu persatu. Bukan dengan marah, tapi dengan tatapan yang dalam dan pelan-pelan menampar hati. Bila kalian benar-benar ingin kaya, mintalah kepada Allah. Berdoalah, dan bekerjalah. Jangan gantungkan harapan pada sandal, apalagi pada pohon yang bahkan tak pernah rukuk. Beberapa orang mulai menunduk. Yang tadinya berteriak, kini hanya menggenggam tali sandalnya diam-diam. Yang tadinya menunjuk-nunjuk, kini sibuk memalingkan wajah dari tatapan Abu Nawas. Salah satu ibu tua pelan-pelan berkata, "Maafkan kami, Abu Nawas. Kami terlalu mudah percaya. Kami ingin jalan pintas, padahal jalan kebenaran itu memang harus ditempuh dengan usaha." Abu Nawas tersenyum. Ia tak ingin dipuji. Tak ingin diagungkan. Ia hanya ingin satu hal, umatnya bangkit dari kebodohan. Matahari mulai tenggelam. Langit desa berubah jingga, seolah malu atas apa yang terjadi siang tadi. Satu persatu warga meninggalkan rumah Abu Nawas. Tak ada lagi tuntutan. Tak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanyalah langkah-langkah pelan, dan wajah-wajah yang menyimpan bekas tamparan halus dari ucapan Abu Nawas. Di jalan pulang, sandal-sandal yang tadi dibanggakan kini seperti terasa berat di kaki. Bukan karena bebannya, tapi karena kesadaran yang tumbuh perlahan. Betapa mudahnya kita ditipu oleh keinginan kita sendiri. Abu Nawas menutup pintu rumahnya pelan. Ia duduk di serambi, memandangi langit yang memerah. Ya Allah, Engkau tahu niat hamba. Bukan untuk mempermalukan mereka, tapi untuk membangunkan mereka dari tidur panjangnya. Ia tersenyum kecil. Dan kalau dibutuhkan sepasang sandal, agar mereka kembali berdoa kepada MU. Maka sandal itu pun tak sia-sia. Esok harinya, sebagian warga mulai terlihat kembali ke sawah. Sebagian kembali membuka warung. Yang tadinya hanya menunggu keajaiban, kini mulai kembali merangkai ikhtiar. Dan pohon besar yang dulu dipuja, perlahan kehilangan tamunya. Karena kini mereka sadar. Pohon bisa tumbuh tinggi, bisa rindang, bisa teduh. Tapi rezeki, hanya datang dari langit yang diseru dengan sujud. Sahabat, kadang, manusia terlalu sibuk mencari pintu rezeki yang ajaib. Lalu lupa bahwa keajaiban terbesar justru ada di tangannya sendiri. Kita ingin kaya, tapi tak mau bergerak. Kita ingin sukses, tapi hanya menatap langit tanpa berbuat apa-apa. Dan saat semua itu tak kunjung datang, kita pun mulai menyalahkan nasib, orang lain, bahkan sandal. Abu Nawas hari ini tidak mengajari kita cara menjadi kaya. Tapi ia mengajarkan bahwa ketika harapan tidak disertai usaha, maka ia hanya menjadi hayalan. Dan bila kita terlalu mudah percaya pada benda mati, maka akal kita pun akan ikut mati perlahan. Ingin hidup berubah? Berdoalah. Tapi jangan berhenti di situ. Bangkitlah, bekerjalah, dan tawakal. Karena keajaiban sejati adalah saat usaha kecil kita disambut oleh takdir besar dari Allah. Jika kisah ini membuatmu tersenyum,
atau membuatmu berpikir ulang. Jangan simpan sendiri. Bagikan hikmahnya. Sebarkan tawanya. Dan jangan lupa, klik subscribe, nyalakan lonceng. Karena masih banyak kisah Abu Nawas yang akan datang. Yang jenaka, tapi menyadarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.